kalian, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat ya? Mudah-mudahan sehat. Nah, beberapa pekan lalu kita sudah berbicara tentang keanekaragaman hayati pada berbagai tingkatan. Yang pertama adalah apa kemarin ya? Keanekaragaman tingkat gen. Adik-adik, contohnya kemarin seperti kucing ya. Kucing itu ya padahal mereka satu spesies, mereka satu jenis ya, bahkan hanya mereka berbeda atau beraneka ragam dalam tingkatan gen. Nah, begitu juga contohnya bunga krisan ya, mereka spesies yang sama, hanya mereka beraneka ragam tingkatan pada tingkat gen. Contohnya bagaimana lagi nih? Nah, manusia juga seperti itu. Mereka satu spesies, nah, tapi dia beraneka ragam pada tingkatan gen. Selanjutnya pada tingkatan spesies. Nah, contohnya misalkan yang seperti yang adik-adik lihat di slide ya, pohon kurma di padang pasir, kemudian pohon kelapa di pantai, pohon nipah di air payau. Mereka satu kelompok ya, mereka adalah satu kelompok, hanya mereka beraneka ragam pada tingkatan spesies. Nah, kemudian kemarin juga sempat kita bahas tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem contohnya padang savana ya, ekosistemnya apa? Kalau biasanya padang savana itu ya tumbuhan yang hidup adalah tumbuhan yang memang mereka bisa beradaptasi di sana. Nah, kemudian pada tumbuhan pantai. Nah, adik-adik pernah lihat, mungkin ada juga beberapa tumbuhan yang hanya bisa hidup di pantai. Contohnya kangkung laut misalkan. Kangkung laut mereka hanya bisa hidup di pantai. Nah, padang pasir. Nah, di padang pasir nanti ada juga beberapa flora maupun fauna yang hanya bisa hidup di padang pasir. Seperti itu. Dia berbeda pada tingkat ekosistem. Selanjutnya pada karakteristik wilayah. Nah, seperti yang Ustadz sudah sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa beberapa wilayah itu dia mempunyai flora dan fauna endemik di sana yang benar-benar hanya bisa dijumpai di wilayah tersebut. Contohnya nih, seperti yang adik-adik lihat di slide, Rafflesia arnoldi ini hanya bisa ditemukan di Sumatera. Kemudian anoa di Sulawesi, komodo di Pulau Komodo, dan burung cendrawasih di Papua. Nah, flora dan fauna tersebut hanya bisa ditemukan di wilayah-wilayah tertentu. Nah, kemudian itu bisa dijadikan kemudian di Pulau Komodo misalkan dijadikan daerah wisata. Oke, kita lanjut. Nah, ini mungkin yang belum sempat Ustadz sampaikan kemarin tentang persebaran organisme. Wallace ya, pada bukunya Irna Ningtyas yang adik-adik lihat ya di buku paket biologi terbitan Erlangga kemarin, ada persebaran, dijelaskan tentang persebaran keanekaragaman hayati berdasarkan organisme. Nah, pada tingkatan organisme ini ya, keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat organisme ini belum Ustadz jelaskan pada part 1. Jadi adik-adik hanya bisa melihat penjelasan ini pada part 2 ya. Nah, Wallace kemudian dia membuat suatu garis yang dinamanya garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini kalau adik-adik tahu di daerah Asia ya, di bagian atas Indonesia atau bagian utara Indonesia atau di bagian barat Indonesia itu adalah Asia ya, berarti dia benua Asia yang biasa disebut dengan Oriental ya. Nah, kemudian daerah garis Wallace dari yang adik-adik lihat nih, garisnya yang Ustadz tunjuk ya di di layar ini, dia yang dari garis Wallace menuju ke bagian barat utara ini dia disebut kemudian oleh Irna Ningtyas disebut dia mempunyai fauna bentuk mamalia yang benar-benar beraneka ragam, yang benar-benar kaya akan mamalia. Nah, kemudian garis Weber dari dari timur Indonesia ya, dari timur Indonesia menuju ke selatan dan timur
itu menuju ke daerah benua Australia, itu dia dikatakan dia lebih miskin akan mamalia. Nah, kemudian Indonesia letaknya di mana nih? Letaknya dia adalah letaknya di bagian tengah dari garis dilingkupi oleh garis tersebut. Nah, yang disebut dengan fauna tipe peralihan. Ini baru kita lihat fauna ya. Nah, ada fauna oriental, ada fauna tipe oriental, ada fauna tipe peralihan, ada fauna tipe Australia. Nah, secara lebih jelas kita akan lihat gambar selanjutnya. Nah, ini gambarnya ya, berdasarkan persebaran berdasarkan organisme. Contohnya nih, ada fauna tipe oriental. Fauna tipe oriental ini ya, yang dari daerah Asia tadi, mereka kemudian dikatakan kaya akan mamalia. Nah, berbeda dengan di fauna tipe Australia, kemudian dikatakan mereka lebih miskin akan mamalia, tetapi mereka mempunyai hewan yang benar-benar hanya ada di sana. Contohnya apa nih? Kanguru, hewan yang berkantong, hanya bisa ditemukan di daerah Australia. Oke. Kemudian ada fauna tipe peralihan. Fauna tipe peralihan ini yang tadi berada di antara garis Wallace ke bagian timur, kemudian garis Weber ke bagian garis Wallace ke bagian barat utara, kemudian garis Weber ke bagian timur ke selatan. Nah, ini fauna tipe Australia. Tetapi ada juga flora, disebutkan di buku tersebut, flora tipe Malaysiana. Flora tipe Malaysiana ini dia persebarannya ada di beberapa negara ya, sebagian Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Pulau Solomon. Nah, di sini kemudian Kepulauan Solomon nanti dia mempunyai bentuk keanekaragaman hayati, mamalia, flora maupun fauna yang benar-benar bisa ditemukan di sana. Selanjutnya, manfaat dan nilai keanekaragaman hayati. Manfaat dan nilai keanekaragaman hayati ini ya, karena manusia itu kan dia mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan itu seperti mungkin pernah juga kalian pelajari di SMP, ada kebutuhan apa yang pertama? Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan tersier, gitu ya. Nah, kebutuhan primer contohnya apa nih? Kalau kita di daerah tropis, di daerah Asia ya, di daerah Asia, beberapa negara-negara Asia itu makan pakai nasi ya. Nah, ini benar-benar padi itu sangat kita butuhkan. Nah, kemudian apalagi sayur-sayuran, kita bisa mengambil manfaat dari keanekaragaman hayati tersebut ya. Jadi kita bisa makan sayur-sayuran ya, kita mengambil mengambil manfaat ya, manfaat dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana dengan kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder contohnya nih, sandang ya. Sandang itu kan kayak pakaian ya. Kita butuh pakaian. Nah, pakaian itu dari apa dia? Dari kapas ya. Nah, kemudian nanti dijat jadi benang, jadi pakaian. Sehingga terpenuhilah kebutuhan kita ya. Kebutuhan sebagai makhluk yang membutuhkan pakaian ya. Kemudian ada papan jati, karena kita juga butuh rumah kan, butuh tempat tinggal tempat tinggal yang layak. Sehingga kita juga mengambil dari alam ya, keanekaragaman hayati. Biasanya untuk rumah yang bagus kan papan yang kayu yang kuat. Salah satunya adalah papan jati atau pohon jati. Ya, seperti itu ya adik-adik. Nah, kemudian ada juga yang dari tersier ya. Ada misalkan mutiara nih. Ada yang lebih senang pakai perhiasan mutiara misalkan gitu ya. Selanjutnya, tetapi kegiatan-kegiatan manusia itu kemudian berdampak, ada yang berdampak baik ya, ada juga yang berdampak buruk terhadap keanekaragaman hayati. Nah, di sini kita akan membahas dampak buruknya nih. Contohnya plasma nutfah nih. Karena kita membuang sampah ya, membuang sampah sembarangan ya, membuang misalkan limbah
limbah kita sehari-hari, misalkan bekas cuci piring atau bekas yang lain-lain, kemudian kita buang ke daerah irigasi ya, kemudian nanti akan jadi hama di sana, akan menjadi hama untuk padi ya, ada plasma nutfah. Nah, kemudian ada juga contohnya sebelum wabah corona di Indonesia ya, kita kemarin bencananya ada bencana gempa ya, ada juga bencana asap, itu karena pembakaran hutan ya. Ini karena benar-benar manusia itu dia tidak akan puas ya, dengan kalau dikasih satu malah mau dua, dikasih mau tiga, sampai mau terus kemauannya itu tidak akan pernah selesai ya. Sehingga ini kerusakan hutan dengan pembakaran hutan ya. Kemudian para pengusaha untuk membuat pabrik baru atau contohnya untuk membuat lahan sawit baru, mereka kemudian membakar hutan supaya lebih cepat ditanami, supaya lebih cepat, kemudian tidak membutuhkan biaya yang banyak, tetapi ini akan merusak alam ya. Nah, kerusakan hutan bukan hanya terjadi kemarin-kemarin ya, tetapi sudah sejak dahulu. Aktivitas manusia tersebut kemudian menyebabkan hutan menjadi rusak ya. Kemudian ada juga kerusakan laut. Nah, ini kalau kita menangkap ikan dengan konvensional mungkin hasilnya akan sedikit. Nah, sehingga manusia kemudian menggunakan cara-cara yang tidak diperbolehkan. Kemudian dia mengebom ya, karena dia bom ikan ya. Kemudian dia akan merusak ekosistem yang ada di dalam laut. Contohnya apa misalkan? Contohnya nanti yang pertama yang akan rusak itu adalah terumbu karang. Terumbu karang rusak. Kemudian ada beberapa ada beberapa hewan-hewan laut yang kecil ya, kemudian rusak karena terumbu karang, karena makannya ya, karena sumber makanannya habis. Nah, seperti yang adik-adik pernah pelajari pada rantai makanan, mungkin pernah belajar di SMP ya. Kalau satu aja bagian dari rantai makanan itu hilang ya, kemudian nanti akan berpengaruh terhadap proses rantai makanan yang lain. Nah, tentu ini contohnya misal plankton ya, ada plankton di hewan-hewan kecil yang di laut itu yang hilang ya, kemudian nanti ada ikan-ikan kecil kemudian hilang. Karena ikan-ikan kecil hilang, nanti kemudian ikan-ikan besar yang memakan ikan-ikan kecil kemudian akan kesusahan untuk mencari makanan. Mereka kemudian akan berpindah tempat. Nah, ini ya kerusakan hutan yang terjadi karena kerusakan laut yang terjadi karena aktivitas manusia. Ada juga kalau adik-adik pernah ya tahu ya, di Lombok Utara itu karena dia pengambilan pasir di pinggir pantai ya, akibatnya ada beberapa struktur pantai itu yang akan hilang, terumbu karangnya udah hilang. Kemudian nanti akan tumbuh lumut dan lain sebagainya yang sebenarnya itu akan merusak laut itu sendiri ya, pantai itu sendiri. Kemudian ada industrialisasi. Industrialisasi ini ya, contohnya apa nih? Yang paling banyak ya dibicarakan ya di Freeport misalkan di Papua. Hutan yang dulunya hutan, kemudian dia berubah fungsi menjadi tambang emas ya. Kemudian ada juga di NTB juga ada, misalnya di Sumbawa sana. Ini akan merubah bentuk keanekaragaman hayati nanti ya, akan merubah lingkungan ya, karena proses akibat dari ketamaannya manusia mungkin ya, karena manusia tidak pernah puas ya, tidak akan pernah puas, sehingga mereka terus mengambil apa yang ada terdapat di alam. Nah, tetapi oleh itu semua, kalau adik-adik nanti belajar, ada yang masuk ke ada yang melanjutkan kuliah di teknik lingkungan misalkan ya, kalian nanti akan ada yang menjadi
ahli pada bidang lingkungan, nanti ada juga dikenal dengan AMDAL. AMDAL itu analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, sebelum terjadi dibuat proyek di situ, sebelum dibuat misalkan ada perumahan, ada beberapa ada beberapa alam yang dialihfungsikan menjadi tambang emas atau menjadi mall atau lain sebagainya, itu biasanya akan dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan terlebih dahulu. Ya, tetapi ya supaya anak cucu kita bisa menikmati nanti alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini, kemudian ada beberapa program yang dibuatkan ya oleh pemerintah ya melalui undang-undang dan sebagainya. Ada perlindungan pemandangan alam ya. Kalau kita biarkan saja, contohnya nih, kalau kita biarkan di Sembalun sekarang, kita biarkan para pengusaha, developer ya membuat perumahan, kemudian membuat kebutuhan manusia di sana, nanti akan rusak alam tersebut ya. Nah, sehingga ada perlindungan pemandangan alam. Ada juga perlindungan alam terbimbing. Ini biasanya nanti ada Kebun Raya Bogor ya, ada juga nanti ada yang benar-benar kita akan bisa melindungi beberapa flora maupun fauna yang terancam punah ya. Kemudian ada Taman Nasional ya, salah satu yang kita punya di NTB itu Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, adik-adik semua ya, kita sebagai insan yang berpikir ya, kemudian benar-benar terdidik ya, kita juga harus bisa menjadi agen untuk bisa mencegah kerusakan alam yang terjadi karena kerakusan, karena aktivitas kehidupan manusia. Kita sebagai pemuda ya, dari kita sebagai pemuda juga harus bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya kita menjaga alam ya, kita menjadikan prioritas perlindungan terhadap alam supaya nanti anak cucu kita bisa menikmati haknya mereka ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada hari-hari generasi selanjutnya, kemudian karena aktivitas manusia yang terlalu berlebihan kemudian akan hilang. Begitu ya adik-adik semua pertemuan kita pada video part 2 ini. Insya Allah pada pekan selanjutnya kita akan menuju ke materi selanjutnya tentang virus. Nah, virus ini materi yang benar-benar akan kontekstual dengan keadaan sekarang ya, karena COVID-19 ini ya, jadi nanti adik-adik bisa lebih lebih memahami sebenarnya apa sih virus itu gitu. Apakah virus itu bisa disebut makhluk hidup atau tidak? Kenapa dia bisa disebut makhluk hidup? Kemudian kenapa dia tidak bisa disebut makhluk hidup? Nah, ini itu adalah materi adalah pertanyaan yang akan terjawab pada materi selanjutnya ya. Kalian mau tahu jawabannya? Nah, oke, nanti pada pekan selanjutnya ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.